temanya adalah Abraham dalam Alkitab dan kisah Ibrahim dalam Al-Quran. Saya bawakan tema ini karena saya dapat pertanyaan dan WA juga pesan-pesan lah ya. Karena ada satu film yang masuk ke Indonesia, lalu ada anggota dewan yang minta di take down. Filmnya berjudul His Only Son. Gampang ya, mereka tinggal buat aja film yang sama, tapi versi Islam, versi Muslim, yang dikorbankan adalah Ismail. Tapi sebagian orang mengatakan bahwa makom tersebut adalah pijakan kaki Ibrahim. Pertanyaannya begini, kapan Ibrahim datang ke Mekah? Dan di mana kuburan Ibrahim sekarang? Saya nggak mau jawab. Yang jawab saudara-saudara sekalian. Silahkan di searching. Saya yang kasih materi, saya yang kasih pertanyaan, saudara yang menjawab. Penjelasan tuntas Pendeta Dr. Padilla Mulia MTH. Abraham atau Ibrahim dalam Alkitab dan Al-Quran. Kapan Ibrahim datang ke Mekah? Ulasan ini sangat penting dan menarik serta luas dan mendalam. Silakan berkenan menyimak dan menonton sampai tuntas. Hari ini temanya adalah Abraham dalam Alkitab dan kisah Ibrahim dalam Al-Quran. Saya bawakan tema ini karena saya dapat pertanyaan dan WA juga pesan-pesan lah ya. Karena ada satu film yang masuk ke Indonesia, lalu ada anggota dewan yang minta di take down. Filmnya berjudul His Only Son. Nah, begitu banyaknya pertanyaan, kalau dijawab satu-satu, buat saya mubazir begitu ya. Lebih baik ya saya jawab satu-satu lalu saya kumpulin jadiin materi dan dijadikan pengajaran. Saya buat materi ini bukan berarti saya mau mengcounter orang yang mau men-take down His Only Son. Tetapi ini adalah penguat bagi kita semua. Mungkin saja ada teman-teman orang-orang Kristen yang belum tahu kisah Ibrahim dalam Al-Quran. Jadi saya kasih tahu sejarahnya. Ini hanya untuk menguatkan iman anak-anak Tuhan, para orang Kristen. Di mana ketika ada masalah yang bersinggungan dengan Kristiani, itu kita nggak usah langsung marah. Karena kita lihat literaturnya, ketika mereka marah atau ketika mereka tersinggung karena literaturnya berbeda, nah berarti sama dong sama kita kalau kita marah dan tersinggung kalau literaturnya berbeda. Biasa aja kalau saya ya. Sebenarnya ini kan nggak rumit masalahnya. Produsernya orang Kristen. Sutradaranya orang Kristen. Bikin film sesuai literatur Alkitab. Maka yang dikorbankan adalah Ishak. Ini poinnya yang mereka keberatan. Karena tidak sesuai dengan apa yang ada dalam kisah di Islam. Di Islam yang dikorbankan adalah Ismail. Kenapa langsung direaction untuk di take down? Ini kan terlalu berlebihan. Itu hanya film. Di Alkitab semuanya bertentangan tuh. Ya, sama ya pengajaran mereka. Kenapa nggak sekalian aja ya disuruh Alkitab ya di take down, nggak boleh ada. Alkitab beredar di Indonesia karena kita agama yang diakui. Berarti kalau filmnya menurut Alkitab ya nggak perlu di take down. Ya. Harusnya gampang ya, mereka tinggal buat aja film yang sama, tapi versi Islam, versi Muslim yang dikorbankan adalah Ismail. Masih ingat nggak
film The Passion of Christ. Itu sungguh fenomenal. Mereka tersinggung. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena Yesus yang disebut mereka adalah Isa Al-Masih tidak mati di salib. Tetapi tanggapan Muslim pada saat itu elegan. Untuk menampung kegelisahan umat Islam terhadap film yang fenomenal itu, mereka membuat film yang berjudul The Messiah, yang berkisah tentang Yesus Kristus dalam versi Islam, juga dalam versi Injil Barnabas. Itu keluar tahun 2007. Nah, itu tanggapannya elegan gitu ya. Jadi karya dibalas dengan karya. Biarkan penonton yang memilah atau memilih. Jujur aja, kalau tanggapannya takut mengganggu iman dari orang-orang Muslim. Jujur aja nih, kalau saya masih Muslim, segede apapun itu film, saya nggak bakal masuk ke bioskop itu. Saya akan cari film lain. Ya. Tapi kenapa harus take down? Jadi sekali lagi, kalau mau berkomentar atau menanggapi, balaslah dengan karya. Hari ini kita akan buka dan saya akan bahas Abraham menurut Alkitab, juga Ibrahim menurut Al-Quran secara singkat, jelas, dan padat. Kiranya teman-teman mengerti. Apakah Abraham versi Alkitab dengan Ibrahim versi Al-Quran adalah oknum yang sama? Itu pertanyaannya. Bang, sama enggak sih bang? Ya, Abraham versi Alkitab dengan Ibrahim versi Al-Quran. Jika sama, mengapa berbeda dan bertentangan kisah dan faktanya? Nah, saya akan memaparkan perihal atau ihwal Abraham versi Alkitab dan Ibrahim versi Al-Quran yang hampir ada kemiripan tapi berbeda. Sekali lagi ini hanya untuk menambah wawasan ya, biar kita sama-sama tahu kisahnya. Dimulai dari makam atau kuburan dari Abraham di dalam Alkitab. Terdapat dalam Kejadian 25 ayat 7 sampai dengan 11. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Memre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai. Jadi di sini tertulis Abraham mati, dikuburkan di mana? Di gua Makpela. Ya. Yang menguburkan siapa? Anaknya, Ishak dan berarti Ismail juga anaknya ya. Jadi saya berpikir kalau literatur mereka mengatakan Ismail, ya kita nggak perlu marah. Saling menghargai. Kita di Indonesia ada yang namanya moderasi beragama. Jadi saling menghargai. Tidak usah langsung bilang take down, take down, take down. Saling menghargai aja. Itu dalam Alkitab. Kita lihat. Ibrahim di dalam Al-Quran kita akan cari tahu. Apakah ada kisah kematiannya ataupun makamnya.
Di dalam Al-Baqarah ayat 125. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat salat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku dan yang sujud. Jika kita lihat di dalam Quran surat Al-Imran ayat 97, di situ tertulis padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Saudaraku terkasih, makom Ibrahim, apakah ini kuburannya atau makamnya begitu ya? Tapi sebagian orang mengatakan bahwa makom tersebut adalah pijakan kaki Ibrahim. Pertanyaannya begini. Kapan Ibrahim datang ke Mekah? Dan di mana kuburan Ibrahim sekarang? Saya nggak mau jawab. Yang jawab saudara-saudara sekalian. Silahkan di searching. Saya yang ngasih materi, saya yang kasih pertanyaan. Saudara yang menjawab. Jadi kalau misalkan itu makam, maka apakah itu kuburannya? Bukan, itu bukan makam, pijakan. Oke, kalau itu benar pijakan, kapan Ibrahim datang ke Mekah? Udah itu aja. Saya nggak mau jawab. Saudara yang jawab. Yang di rumah, ya kan, pasti nonton gitu ya, streaming ibadah ini. Nah langsung searching aja, terserah, cari aja. Saya nggak mau jawab. Bang jawab dong bang, jawab. Ya oke deh saya mau jawab. Tapi jawaban saya versi Alkitab. Karena saya sebagai orang Kristen meyakini literatur di dalam Alkitab. Bahkan saya akan buka dalam Taurat. Mari kita lihat catatan sejarah di dalam kitab Taurat. Antara Mekah ke Yerusalem itu kalau diukur jauhnya kurang lebih 1236,19 kilometer. Ini sejarahnya ya, atau jaraknya gitu ya. Ini sejarah Abraham, benarkah pernah ke Mekah gitu ya. Jarak sejauh ini bisa nggak ditempuh? Ini posisi Yerusalem. Nah ini posisi Mekah. Kira-kira ditempuh bisa nggak ya pada waktu itu? Mungkin naik ontak gitu, kayaknya susah. Naik pesawat belum ada. Naik motor juga belum ada. Naik mobil apalagi belum ada. Jadi kapan? Begitu ya. Jadi saya berpikir saya menjawab harus dengan literatur Alkitab. Nanti akan ketahuan, pernah nggak sih ke Mekah? Ini perjalanan Abraham, ya dari Ur Kasdim menuju Haran dan lain sebagainya. Lalu dia mati di Gua Makpelah. Dikuburkan di Hebron di Gua Makpelah. Nah secara singkat saya akan rangkum seperti ini. Dia berangkat dari Ur Kasdim, terlihat dalam Kejadian 11 ayat 31, sampai ke Haran dalam Kejadian 11 ayat 31 juga, sampai ke Sikem dalam Kejadian 12 ayatnya ke-6, sampai ke pegunungan sebelah timur Betel dalam Kejadian 12 ayat 8, sampai ke tanah Negeb Kejadian 12 ayat 9, sampai ke Mesir Kejadian 12 ayat 10, kembali ke tanah Negeb Kejadian 13 ayat 1, menuju ke Betel Kejadian 13 ayat 3, pindah ke Memre dekat Hebron, bisa dilihat di Kejadian 13 ayatnya yang pertama. Ibrahim diberkati anaknya Ismail ketika di Kanaan, bisa dilihat di Kejadian 16 ayatnya yang ketiga. Ibrahim ke tanah Negeb Kejadian 20 ayat 1, Ibrahim ke tanah Moria Kejadian 22 ayat 2, Ibrahim pergi dan tinggal di Beersheba, bisa dilihat di Kejadian 22 ayat 19. Nah Sarah nampaknya tetap tinggal di Hebron.
Sarah wafat di Hebron dalam Kejadian 23 ayat 2. Nah, Ibrahim juga dimakamkan di gua Makpela di Hebron, Kejadian 25 ayat 9. Tidak pernah tertulis menginjakkan kakinya di Mekah. Jadi menurut kitab Taurat, Abraham atau Ibrahim tidak pernah menginjakkan kakinya di tanah Mekah. Lalu makam siapakah yang ada di Mekah? Itu bukan makam, Bang, itu pijakan. Oke, pijakan kaki siapa yang di Mekah? Saya sedang tidak menekan pihak tertentu, tapi saya bertanya. Yang tahu jawabannya silahkan komen di kolom komentar. Oke, itu masalah kematian dan kuburan Abraham. Tokoh Abraham atau dalam keimanan saudara kita Islam disebut Ibrahim merupakan sosok yang sangat dihormati baik di dalam agama Yahudi, Kristen maupun Islam. Abraham atau Ibrahim diakui atau dipercaya sebagai bapa orang beriman dari ketiga agama tersebut. Memang tidak bisa disangkal atau dipungkiri. Ada cukup banyak kemiripan cerita antara Alkitab dengan Al-Quran. Tetapi ternyata ketika kita berupaya untuk mempelajari secara luas dan mendalam, di sana akan jelas terlihat realita kenyataannya. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Dan itulah yang coba dipaparkan atau dijelaskan secara luas dan mendalam oleh Pendeta Dr. Padilla Mulia yang telah kita saksikan tadi. Ulasan beliau akan saya tunjukkan kepada kita dalam beberapa bagian sehingga bisa dengan topik yang lebih sempit dan memudahkan kita untuk mengenal, mengerti dan memahami sosok dari Abraham dalam perspektif Alkitab dan Ibrahim dalam perspektif Al-Quran. Memang satu hal yang perlu direnungkan secara serius dan mendalam. Apakah yang mewahyukan kisah tentang Abraham dalam perspektif Alkitab dan yang mewahyukan kisah Ibrahim dalam perspektif Al-Quran merupakan Tuhan yang sama? Ini perlu kita renungkan secara serius dan mendalam. Jikalau memang diwahyukan, diiluminasikan atau diilhamkan oleh Tuhan yang sama, pertanyaannya, kenapa bisa ada perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok di antara kedua kitab suci yang diyakini sebagai kitab suci dari masing-masing yang meyakininya? Jikalau memang Tuhan atau Allah yang sama yang mewahyukan kisah tentang Abraham atau Ibrahim, kenapa bisa ada perbedaan yang sangat mencolok? Ini perlu menjadi perenungan dan penghayatan yang sangat mendalam untuk kita. Tentunya dalam perspektif Alkitab kita melihat begitu komplit dan lengkap diceritakan terkait dengan Abraham, mulai dari mana dia berasal, ke mana dia berangkat, bahkan perpindahan dari berbagai tempat ke tempat yang lain sesuai dengan tuntunan
pimpinan Tuhan yang telah memanggil, memilih, dan mengutusnya.